kalau PSG udah pasti juara Ligue 1, Arsenal udah pasti nggak dapat trofi di kompetisi domestiknya gitu. Jadi ya dua-duanya sebetulnya lebih nothing tulus ya. Inter tuh bisa dibilang kalau saya bandingin dari 4 tim yang backbone-nya paling sempurna so far Inter kalau menurut saya. Kalau saya PSG Barca. Itu mah karena Anda kesel sama tim saudara Anda itu. Karena biarin dia 0 UCL Kalau terus dia- sampai seumur hidup. Kalau dia ini personal jatuhnya Iya, personal ya. ini, Kalau aku makanya. PSG Inter. Terus apa Mbak? Itu Wih. Arsenal juga nggak ada Mbak. Berasa nggak? Wih, beda nih opening Beda ini. Biasanya apa? Gak nyangka. Nggak berasa Nggak ya. berasa dong. Salah Tuh, juga. ih gimana sih? Berasa nggak? Tapi ya ini beneran. Soalnya kalau dilihat-lihat nih, emang nggak berasa gitu kayak waktu tuh berlalu begitu cepat. Tiba-tiba udah masuk semifinal nih Liga di Champions. UCL. Iya, betul juga. Iya nggak sih? Iya. Kadang tapi gitu guys, ketika kita menikmati sebuah momen, waktu tuh terasa begitu cepat. Wih, kata-kata hari ini. Gambar-gambar pemandangan gitu ya. Visual banget ya anaknya ya. Visual. Tapi menurut kamu gimana 4 tim tersisa ini? Seru sih karena 4 timnya semuanya dari 4 negara yang berbeda. Arsenal dari Inggris, Iya. Inter Itali kan, Iya. Spanyol, ada Barca, Barcelona. Bahasa doang. Basah, Iya, basah. Perancis maksudnya. Perancis. Ada Paris Saint-Germain. PSG. Betul. Bisa sama-sama semua Eropa gitu ya, final Eropa gitu ya. Mas, Ih. kan ini Liga Champions, Oh iya, Mas. bener, bener. Liga Champions Eropa, Mas. Tapi kan nanti kalau World Cup begini-begini juga. Wih, tapi nggak ada Arsenalnya. Iya, sama Itu nggak ada kayak Barca. sama aja kayak di Euro tuh kenapa selalu negara-negara Eropa doang ya? Iya ya, kenapa selalu Iya ya. Kenapa nggak ada Nggak ada Thailand ya? Brasil, Thailand, iya. Thailand. Padahal di Copa America aja ada Qatar apa Jepang. Emang iya ya? Iya, Masa sih? ada Kok? undangan. Oh. Ya, oh iya undangan betul. Tapi lu Ya, masuk sekolah ini jalur undangan. enggak. Iya. Jalur. Jalur nendang. Nendangan. Aku pakai jalur fast track. Oh. Ada di Traveloka dijual. Mbak, lebih mahal ya, Mbak ya? Iya. Fast VIP gitu loh. Dia kesini masih naik bis sekolah gratisan. Oh gitu. Ya tapi kan kamu kesini dibayar. Enggak dibayar ya? Iya. dong. Oh enggak kan, tapi dapat KJP kita. Oh iya. Apa tuh KJP? Kartu Jakarta. Football. Football. Jakarta football. Kartu Jakarta Jakarta football ya? Iya, Iya. Jakarta football ya. Yang kata itu loh, Iya, ini iya. Kalibata. Iya. Iya. Kagak tahu banget anjing, gue udah jalan ya jauh-jauh ke sini. Hei, kalian apa sih ini kalibata? Lah, ada pegawai Bluebird. Kamu saya keluarin dalam. Ampun, Pak. Beneran saya keluarin kamu dari program ini loh. Mutusin rezeki orang gitu, Pak. Nggak boleh, Pak. Selamat pagi. Selamat, Pak. Pagi, Pak. Selamat, pagi. Pak. Seru ya ngomongin. Tadi ada yang kerasa, nggak kerasa apa sih? Tiba-tiba semifinal Tiba-tiba Champions semifinal. League, Pak. Iya, aku bilang ketika kita menikmati Padahal kan Nat siaran momen dari tuh- awal ya, harusnya berasa ya. Schedule udah jelas ya. Iya. Iya, Pak. Ngantuk, Pak. Pagi banget. Harusnya siaran tahu gitu ya. Tapi ketika kita menikmati momen itu kan biasanya nggak berasa, Pak. Tiba-tiba cepet banget Iya. gitu. Iya Emang nggak gitu sih? ya. Kalau mulai biasa lama, begitu Iya. mau habis tahu-tahu wah bikin kangen gitu ya. Wah, iya. Wah, apa itu? Hei. Soalnya udah pertengahan tahun ya nggak sih? Pertengah tahan. Tahun. Nah, Ngomongin apa sih? Liga Ini Champions. Champions, kan? Liga UCL. Champions, UCL, tahu-tahu udah semifinal aja ya. iya. Tahu-tahu. Sebelumnya padahal ada perempat final. Iya. Iya. Fase grup yang panjang Iya. sekali. Dulu lagi ada playoff-nya. Soalnya kan Dengan tambahan ini juga ya bermain ya, Pak. Format baru. Tapi Betul. ternyata keseruannya sama ya. Iya. Pas kemarin Iya, Pak. perempat final bisa dibilang seru laga-laganya. Kita emang mau ngomongin Liga Champions ya sekarang ya? Iya, Boleh, Pak, Oke, iya. Oke, boleh. Tapi kan kemarin saya sempat kasih tugas kan Iya. buat kalian untuk memaparkan masing-masing tuh punya apa sih yang jadi minatnya masing-masing gitu. Bisa ngomongin MU lah, bisa ngomongin timnas lah, bisa ngomongin sepak bola putri, bisa ngomongin Liga Champions gitu. Nah, kayaknya Gerardo nih. Kayaknya dia kan paling sering nih ngomongin Liga Champions. Iya, Pak. Oh, Liga iya. Champions Asia. Oh iya. Pak, kalau saya presentasinya tentang orang aja ya, soalnya saya suka ngomongin orang. Oh, Bagus.
Bagus. Boleh. Bagus. Nanti ntar kita aku ada sesi siapin. khusus untuk ngomongin orang. Makasih Pak. Di semester pendek nanti. Ya, siap. Berdua doang berarti, Pak? Iya. Kalian ngapain Itu ikutan? beneran semester pendek komunikasi pendek. Iya. Sama umpan pendek. Iya. Ya udah, kalau gitu mungkin kita dengarkan presentasi dari Gerardo. Oh, Bapak nggak ngajar? Gerardo yang ini, Pak. Ya saya makan cilok aja ya. Oh gitu. Oh, sama bercanda, ini, bercanda. Nat. Oh, Aku gitu. dukung kamu. Gerardo. Gerardo. Oke, Gerardo. Saya Nat. Coba kita lihat presentasi dia. Nanti kita Wis. bahas Lo kok bersama-sama. pada pindah? Iya. Jangan gitu dong, gue mau presentasi dulu, jangan Kita pergi. mau cabut. Saya Lo mau- presentasi aja kita cabut. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap Jangan, ditayangin. Iya. Wih. Sama hat, pagi. Oh, Mau di sini geser. gini. Kayak bapak ini. Mau Kayak geser bapak Mas ini. Sabto dia. Ini, kayak bapak ini. Kita absen dulu. Yes. Yes. Guru kita gini. Oh iya, saya belum absen. Sekali tolong absenin. Absen. Absen dulu. Ada siapa aja nih hari ini? Coba 3 aja pakai mikir siapa aja hari Semua ini. juga. Kan gini dulu. Kemarin udah ada murid baru cewek ya. Iya. Gua kira Iya. gantiin dia. Ya. Kan bapak ini biasanya gitu, duduk dulu setengah terus. Benerin kacamata. Impersonate. Udah ya. Kerah. Udah Jangan ya. lupa kerah. Kerah. Ini Pak. Harus dikancingin dong. Rehan, Hainan. Hanan. Hainan. Saya nasi. Nasi. Salah. Saya nasi dong. Rehan, Hanan. Hadir. Natasha, Jermani. Asik. Yes. Apa? Sobsol. Satu Udah, apa? cukup ini terlalu Ya udah pagi cepetan. banget ya. Pop juga. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi rekan-rekan dan juga Bapak Guru. Wih, pagi. Pagi. Kalau saya bilang pagi, jawabnya Pagi. Pagi luar biasa. luar Wih. biasa ini. Harus ditiru ini. Kita harus semangat hari ini teman-teman, oke? Oke. Mau Tolong jualan ya. asuransi bagaimana? Tahu. Betul. Kebetulan yang saya akan presentasikan ini produk baru di hidup Anda. Produk baru. Ulang kita bilang, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru Bluebird kita di minggu lalu. Kamu udah 2 ya? 2 kali deh. Bener 3 saya. kali di Depak kamu nih. Ya udah PNS deh Pak. 3 kali ya. Ya udah PAN deh Pak. Masih mending. Oh, Bapak mau kalau di mana? Buruan, ngabisin waktu kamu ini. Jadi kita sekarang sudah Liga Champions Eropa yang kita saksikan yang sangat seru di berpekan-pekan ini, pertandingannya lebih banyak. Berarti kalau di grup nambah 2 ya, harusnya kan 10. satu tim 6 pertandingan tuh. Satu tim dia punya 6 pertandingan nambah 2 ya. 8 ya berarti. Iya benar. Sama jadi Kalau 8. playoff? Di grup Iya ini nggak sih? tadi bahas Oh, di dulu. grup. Oh ya, Di maaf. Saya Kita ada salah. playoff ya, pokoknya itulah. Tim tersisa 4 ada Arsenal yang akhirnya bertemu Paris Saint-Germain dan kemudian kita akan ada juga di peringkat satunya Barca menghadapi Internazionale Milano. Milano. Ya, betul sekali dan saya ditugaskan untuk sedikit mereview beberapa pertandingan peserta-peserta yang tersisa di semifinal. Yang pertama kita mulai dari The Gunners Arsenal lah. from the London, Arsenal FC. Dengan pelatih kepalanya Mikel Arteta yang bisa dibilang ini adalah, saya mendengar banyak-banyak suara dari fans Arsenal dan juga membaca tweet-tweet, ternyata Mikel Arteta salah satu pelatih potensial yang sudah didamba-dambakan oleh para The Gunners. Wih. Bukan begitu rekan-rekan? Asik. Asik sendiri gue ya. Harry ya, Pak? Harry ya. Mikel Arteta yang berhasil membawa Arsenal ke semifinal. Ini apalagi kemarin di kemenangan luar biasa di babak 8 besar mengalahkan sang jagoan Real Madrid yang ya mungkin Arsenal satu-satunya tim yang sudah menang di leg 1 tapi leg 2-nya tidak dijagokan. Wah. Itu Arsenal. Tapi dia berhasil membuktikan dengan Bukayo Saka dan juga Martinelli ya, gol dari masing-masing itu yang sebenarnya kalau saya boleh jujur ketika saya menyaksikan pertandingannya di beberapa peluang babak pertama, saya lumayan ngehujat si Martinelli sama Saka karena beberapa kali dribblenya kejauhan. Akhirnya bisa diintercept sama pemain belakang Madrid. Ternyata from zero to hero, Martinelli dan juga Saka berhasil membuat Arsenal lolos ke semifinal dan juga di 16 besar ini mah menang meyakinkan lah ya 9-3 dengan Iya. PSV Eindhoven. Wis. Dan pemain on fire-nya itu ada Declan Rice dan juga Mikel Merino. Kita tahu Arsenal bermain false nine, tidak bermain dengan striker, ada beberapa pemain cedera ya. Bukan beberapa, malah lumayan banyak ya sebenarnya Arsenal. Ada siapa sih? Jesus, Havertz, dan rekan-rekannya yang lain. Iya dong. Ternyata Mikel Merino dan Declan Rice bisa menuntaskan tugasnya dengan baik. Oke, kita lanjut. Satunya ada PSG yang juga berhasil ke semifinal. Ini juga saya apresiasi, ini perjalanan PSG. Bisa dibilang adalah perjalanan yang luar biasa dengan permainan yang luar biasa. Kenapa? Karena beberapa musim lalu tuh mereka sebenarnya punya pemain-pemain berkualitas lah, pemain kelas dunia.
Tapi pelatihnya Pochettino. Ada Mbappe, Messi, Neymar tuh luar biasa lah trio di depan. Cuma waktu saya nonton beberapa musim karena kan saya kan suka Messi kan. Saya nonton tuh PSG permainannya kurang, banyak pemain bintang tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pelatih. Ya, mungkin kondisi timnya juga kan karena terlalu banyak pemain bintang nggak ada yang lebih susah diatur. Hingga akhirnya datanglah sosok Luis Enrique yang sebenarnya beberapa pemainnya ini ya dibandingin, gue nggak bilang jelek, tapi saya nggak bilang jelek, tapi dibandingin sama eranya Messi, Neymar, Mbappe, Jelek. nggak. Di bawah. Di bawahnya lah. Tapi ternyata sosok seorang Luis Enrique, pelatih berpengalaman, selain kemarin sekarang dia sudah bisa membawa Paris Saint-Germain membuat permainannya sangat kolektif dan luar biasa. Sampai ke semifinal juga sebelumnya Enrique udah membuktikan kualitasnya ketika sama timnas Spanyol kan di Euro ya terakhir ya Euro kan. Yang akhirnya Pedri nggak istirahat tuh yang 2020 2021 ya. Ya pokoknya itu. 21. Nggak tidur dia. 21. Betul, sampai nggak tidur. Begadang. Betul, karena kan dia Barca Olimpik, timnas Olimpik, terus lanjut ke timnas senior. Ya kerja luar biasa. Tapi bedanya pemain bola di sana bayarnya gajinya lancar teman-teman. Pemainnya yang on fire tuh di UCL Nuno Mendes. Kalau saya tonton juga di beberapa pertandingan PSG, Nuno Mendes itu bisa satu pertandingan bapuk, tiba-tiba besok jadi Messi. Kemudian besok bapuk lagi ya, seperti biasa Nuno Mendes. Oke, kita lanjut. Ini jagoan saya FC Barcelona. Bukannya Roma, Mas? Apa? Bukan AS Roma. Biar berjalan. Romanya udah gugur. Saya kalau di Spanyol suka Barca, Italia suka Roma. Cuma Roma saya, ya begitulah. Seperti MU tapi jagoan MU kayaknya. Barcelona ini pelatih Hansi Flick bisa datang sebagai pelatih baru, langsung tune in dengan timnya, memanfaatkan pemain-pemain muda seperti yang sudah dibilang sama Pak Sabto Haryo di episode selanjutnya. Prediksi. Prediksi masa depan. Dia bisa ada beberapa pemain yang diorbitkan, ternyata luar biasa ya, banyak banget Casado, ada siapa Kubarsi. Terus juga Gerard Martin. Dan itu semua nanti akan disebutkan Pak Sabtu di episode selanjutnya. Ada nanti di saat-saat obrol selesai presentasi, kayak menurut saya Jangan terlalu detail, Mas. Oh iya, Cukup, Mas. Iya itu spoiler ya, Iya. spoiler. Walaupun dibilang pemain on fire-nya itu Rafinha, tapi sejujurnya saya sebel banget sama Rafinha, teman-teman. Kenapa? Oh ya, ada Enggak. Lucu nih. Enggak, Rafinha tuh karena dia tuh suka over pede sebenarnya. Saya bilangnya gitu. Karena di beberapa match kemarin Barca saya tonton sebelum ini berarti ketika kita tapping itu match terakhirnya Barca lawan Celta Vigo 4-3. Sama sebelum itu dia kan Barca kalah lawan Dortmund dan sebelum-sebelumnya Rafinha itu sering buang-buang peluang. Kelamaan dribble, terus suka nggak lihat temen. Akhirnya beberapa kali menghasilkan counter attack buat tim lawannya. Dan itu yang saya sebel. Sialnya adalah memang statsnya dia bagus. Kalau kita lihat di statistik ya. Ngegolin, assist, calon Ballon d'Or, apalagi di UCL top skor kan, masuk ke jajaran top skor kan di peringkat 2-nya, peringkat 1-nya Guirassy dari Dortmund. Keren kan saya pandai data. Oke, kita lanjut. Itu tadi Barca yang berhasil di semifinal. Lalu ada Inter Milan, dan Inter Milan juga salah satu tim yang bisa saya bilang, walaupun memang kemarin teman-teman kita di acara sebelah tuh yang di hari Kamis, di cafe itu di daerah Pancoran bilang, sebenarnya banyak pemain cedera dari Inter Milan, tapi ternyata bisa dibilang Inter Milan adalah salah satu tim yang akhirnya datang itu mengganggu lah, bisa kita, bukan cuma mengganggu ya, bahkan dia kan udah sampai semifinal tuh. Lawan Munchen tentu bukan lawan yang mudah lah buat Inter Milan, apalagi Italia udah beberapa tahun terakhir nggak diunggulin. Karena dianggap ya sepak bolanya lambat, pemain-pemain tua yang main di sana. Tapi ternyata Inter berhasil sampai semifinal mengalahkan Munchen, bahkan pertama di kandangnya Munchen dulu tuh. Dan Lautaro itu saya bilang saya bilang adalah salah satu pemain underrated. Karena sering ngegolin, memberikan kontribusi untuk tim, beberapa kali juga ngegolin untuk Argentina di momen-momen penting. Tapi kok kayaknya nggak ada yang pengenin dia gitu loh. Masih tetap bertahan di Inter. Dan ya sebelumnya menang agregat di 16 besar lawan Feyenoord, perempat final mengalahkan Bayern Munchen, dan dengan total agregat 4-3, dan Inter Milan jadi wakil dari Italia di kompetisi tertinggi Eropa saat ini. Widih. Dan ini, udah balik ke awal. Oh. Aku Ya, mau mungkin tanya. itu dulu dari saya. Ya, silakan. Jadi apa sih sebetulnya faktor kegagalan Manchester United Yes. nih, Bos? Mbak, itu materi iya, aduh ketukar. selanjutnya ya. Oke. Oh, iya. Ya, buat Anda yang nonton video ini langsung aja tunggu minggu depan. Oke, tapi kamu udah bisa ngelihat belum kira-kira untuk finalnya di antara 4 tim? Ini kan kuat nih ya, 4 Oke. tim udah masuk ke semifinalis, bersaing dengan banyaknya tim-tim lain. Kira-kira final bayangan kamu sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau ditanya ke saya, namanya punya jagoan pasti dukung Barca kan. Berarti Pasti. tinggal Jadi nyari siapa nih lawannya Barca. lawannya? Ya. Lawannya Barca nggak mungkin Inter dong. Betul. Kan ketemu Inter di Antara semifinal. PSG atau Arsenal. PSG sama Arsenal ya bisa dibilang sebenarnya ini semifinal ideal karena sama-sama bertemu lawan yang seimbang lah, bisa dibilang gitu. Kayak Arsenal ya
jago-jago banget sebenarnya. Harus dibilang jago sih, udah semifinal soalnya ya. Sama PSG, sebenarnya sih serunya Barca lawan Arsenal, cuma kita belum penasaran sih ngelihat gimana kalimatnya ya? Lebih condong ke PSG sebenarnya kalau saya. Lebih condong ke PSG karena permainannya lebih kolektif dan Arsenal tuh kayak lagi momentum kemarin. Ya harapannya sih nanti tentu kalau fans Arsenal berharapnya bisa dapat momentum lagi di semifinal supaya bisa ke final akhirnya dapat gelar Liga Champions pertama. Tapi kalau saya dari fans Barca kayaknya menarik kalau ketemu PSG. Jadi derby Messi. Widih. Derby Iya, Messi. iya, iya. Gitu ceritanya. Tapi Barca masih ngeri juga sebenarnya karena beberapa waktu lalu di salah satu episode di TV sebelah juga TV channel sebelah saya juga pernah bilang gara-gara sering gagal memanfaatkan peluang Lewandowski, Ferran Torres, lalu jebakan offside-nya kemarin-kemarin berhasil, sedangkan mereka kan sibuk main di 3 kompetisi dan tiga-tiganya pengen juara kan. Jadi Dua-duanya dong sama Inter juga. apa? Sama iya. PSG juga Barca. Oh iya. Barca dari sisi saya maksudnya, maaf. Oh. Dari sisi saya. Maksudnya Barkanya udah mulai keteteran tinggal nunggu kapan kena triggernya nih. Offside-nya gagal, pemain udah mulai nggak jelas mulai jenuh dan kemarin ternyata terjadi ketika lawan Dortmund dan terjadi juga sebenarnya lawan Celta Vigo. Untungnya remontada di Stadion Olimpik Barcelona Catalunya. Gitu. Oke, Oke. silakan. Dari Rehan? Kalau Oh ya, tanya dulu. Boleh, iya, boleh. tadi Silakan. aku udah tanya. Udah disinggung dikit nih tentang treble winner karena PSG, Barca dan Inter Milan masih berpeluang untuk treble di liganya masing-masing juga kan. Betul. Masih di tingkat atas. Betul. Apakah tiga-tiga ini kira-kira berambisi untuk treble atau kayaknya harus ada yang dilepas nih biar juara Champions League? Kira-kira gimana nih? Wih. Pertanyaan yang menarik, teman-teman boleh tepuk tangan buat Rehat. Culture nggak pertanyaannya? Culture bingo. Boleh, culture bisa. Kertas culture. Buat coret-coret. Iya. Masih ada yang pakai nggak sih sekarang? Masih Oh, kayaknya masih. buat MTK. Sorry Pak ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Ya, kamu kayak sih. Mengganggu atau enggak kan maksudnya untuk itu? Untuk treble. Sejujurnya kalau balik lagi ke POV saya, kalau melihat tim jagoan saya sendiri Barca, pasti akan sangat sulit karena jadi makin berat apa yang mau mereka capai. Jadi tinggal nunggu kapan errornya nih dari 3 match ini gitu. Kayak misalnya contoh Barca sendiri, pengen treble, pasti dong pengen treble. Kan tanya mungkin atau enggak kan? Selain mungkin pasti pengen namanya treble jadi tim yang dibicarakan di Eropa, juara ini gitu kan pasti pengen. Cuma masalahnya kuat nggak fokus di semua hal itu gitu. Dan nanti kalau kita lihat dari semua tim ini, gue rasa kayaknya sih bakal ada yang gugur sih, bakal nggak treble banget. Kalau menurut gue ya, menurut saya maksudnya. Karena pasti berat karena justru malah kalau kita ngomonginnya masa treble atau enggak dan nggak terlalu banyak yang dikejar ya Arsenal harusnya sekarang di atas angin karena Premier League ya udah gitu kan. Terus juga teman-teman kita di hari Kamis itu udah juga bilang kayak emangnya kalau mau juara Liga Champions harus juara Liga Premier kan nggak juga kan gitu kan. Ya gitu sih. Jadi menurut saya pribadi sih dengan intensitas yang tinggi dan pengennya mainin pemain inti terus kayaknya harus ada yang kepleset sih satu dari masing-masing. dikorbankan Minimal lah ya. satu kepleset. Gitu sih. Ya menarik ya, terutama di Barcelona dan Inter ya. Ini dua tim yang masih sama-sama punya peluang untuk meraih treble. Inter ketemu dengan Milan di Coppa Italia. Lalu rentetan pertandingannya tuh lumayan berat tuh. Mereka ketemu Barcelona, lalu ketemu Roma, lalu ketemu Barcelona lagi, lalu ketemu Lazio. Jadi untuk run mereka menuju Serie A, di mana mereka poinnya sama Napoli, sama-sama 71, itu mereka bisa dibilang jadwalnya sangat-sangat ketat ya. Dan dua tim yang dihadapi lumayan berat tadi di Liga. Roma dua-duanya, satu Roma satu Lazio, sementara Barcelonanya ketemu di 2 leg semifinal gitu. Barcelonanya di sisi lain menjelang pertemuan dengan Inter, mereka tuh ketemu Madrid. Satu di final Copa del Rey, satu di La Liganya. Mereka ketemu juga pekan ke-35 itu sebelum laga atau sesudah laga melawan Inter. Jadi ketat juga nih Barcelona ya, walaupun peluang meraih treble-nya cukup besar, di liganya mereka sedang unggul 4 poin. Tapi kalau kita bicara laga-laga yang akan mereka hadapi, masih ada Athletic Bilbao kunjungan ke sana di pekan terakhir, pekan ke-5 masih ada Real Madrid, El Clasico satu lagi, masih ada laga melawan Espanyol yang sering menjegal mereka, yang mengalahkan mereka di
Luis Companys kemarin. Lalu masih ada Villarreal, tim yang ada di peringkat kelima sekarang. Jadi dua-duanya perjalanannya bumpy ya, agak-agak sulit gitu untuk menuju treble. Jadi akan sangat menarik bagaimana kedua pelatih tuh mempersiapkan timnya menuju partai-partai ini gitu kan. Karena ketat semua nih. Barcelona tadi ada 2 pertemuan lawan Madrid, sementara Inter ada 2 pertemuan lawan klub asal kota Roma gitu. Jadi nggak mudah pasti di semifinal ini gitu. Di sebelahnya kalau PSG udah pasti juara Ligue 1, Arsenal udah pasti nggak dapat trofi Iya. di kompetisi domestiknya gitu. Jadi ya dua-duanya sebetulnya lebih nothing tulus ya untuk pertarungan di semifinalnya. Ini kalau tadi Rehan di awal bilang ini pertemuan 4 klub dari 4 liga yang berbeda ya Han? Iya, Pak. Iya. Sementara ini pertemuan antara 2 mantan juara dan 2 finalis juga yang belum pernah dapat. Yang sebelah kiri kan dua-duanya pernah final tuh. Betul. Iya. PSG dikalahin Chelsea, sementara Arsenal dikalahin sama Barcelona. Sementara sebelah kanan Inter dan juga Barcelona sama-sama pernah menjadi juara. Menarik juga nih kalau kita ketemu nanti salah satu dari Arsenal atau PSG kan pasti tim yang belum pernah juara nih, ketemu tim yang mantan juara, itu akan sangat menarik gitu. Kalau lihat dari sisi perburuan menuju akhir musim, sebetulnya 2 tim yang di sebelah kiri, PSG dan juga Arsenal, lebih pada kondisi yang bisa fokus di sini nih, bisa fokus di kompetisi UCL-nya, karena di liganya masing-masing udah nggak ada target lah ya. Walaupun secara matematis Arsenal masih bisa melewati Liverpool, tapi kayaknya mustahil ya. Liverpool cuma butuh 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Kayaknya nggak mungkin ya. Liverpool kalah 5 kali berturut-turut, sementara Arsenal menang 5 kali berturut-turut gitu kan. Kayaknya possibility itu agak sangat mustahil gitu ya. Jadi ya emang fokus Arsenal dan juga PSG mungkin tertuju pada laga ini sehingga mereka bisa all out dan akan memastikan laga ini pasti seru dari sisi tontonan ya. Betul, Pak. Semua tim kayaknya punya gaya main yang berbeda-beda gitu ya. Khususnya kalau kita bicara Arsenal dan juga PSG ini mungkin 2 tim yang paling atraktif ya dari sisi permainan. Kalau saya pribadi melihatnya Arsenal dengan Arteta selalu punya gaya permainan yang menarik. Walaupun sulit untuk menghasilkan trofi, tapi dari sisi bermainnya mungkin tim paling atraktif kalau kita bicara di IPL gitu. Sementara PSG di bawah Luis Enrique tadi Gerardo sudah bilang juga ini tim yang beda banget dengan eranya Pochettino. eranya sebelumnya lah ya, Emery, Pochettino, iya, semua pelatih-pelatih ke belakang kan mengandalkan superstar semua kan. Iya. Superstar tapi ironisnya mereka gak bisa mendapatkan trofi gitu. Bahkan sampai ke final mereka kalah sama Chelsea gitu. Sementara justru dengan pemain-pemain yang bisa dibilang nobody, tapi justru penampilannya paling atraktif, paling lengkap dari sisi gameplay gitu ya. Bagaimana mereka bisa menaklukkan Liverpool itu kan lewat suatu permainan yang Liverpool yang udah main kayak gitu aja masih bisa kalah dari sisi segala macam di atas lapangannya gitu. Jadi emang ini tim yang sangat fresh, banyak pemain mudanya, potensinya besar banget dan mereka tidak bergantung pada orang yang harus jadi end product dalam setiap serangan mereka. Dulu kan bola kasih Messi, bola kasih Neymar, bola kasih Mbappe, pasti kan seperti itu. Dan Luis Enrique ketika kemarin musim lalu Mbappe tuh mau dibeli sama Madrid, itu kan dia udah bilang buruan kayak ini jadi apa enggak nih, gue mau nyusun tim gue nih. Ternyata dia masih bertahan kan di musim lalu. Oh, ya udahlah, dia masih ngumpulin pemain tapi Mbappe-nya masih ada di situ gitu. Masih jadi end product dari setiap serangannya PSG gitu. Pokoknya bola terakhir harus ke Mbappe, Mbappe yang harus selesaiin. Masih ada ketergantungan seperti itu. Tapi sekarang mereka nggak ada ketergantungan pada pemain bintang, superstar. Jadi semuanya bisa perform kayak lepas gitu. Semua pemainnya, Achraf Hakimi main luar biasa. Donnarumma kayaknya balik jadi kiper yang luar biasa juga. Gelandang-gelandangnya, Pak. Iya, dan tadi Mendes tuh di bek kiri tuh mungkin bek kiri terbaik juga ya kalau kita bicara di UCL gitu. Bek kanannya ya Hakimi salah satu yang the best juga bersama Koundé. Sementara kalau kita bicara tengah yaitu Vitinha, Palhinha. Palhinha. Vitinha Palhinha. Iya, Vitinha. Vitinha. Saya salah, Pak. Nggak apa-apa. Ingat kan hanya belakangnya doang. Nggak apa-apa. Palhinha Munchen dong. Vitinha sama Fabian Ruiz. Oh iya, ada Fabian Ruiz. Iya, sama Neves. Ruben Neves. Itu pemain-pemain yang
bermain secara kolektif yang luar biasa. Belum di depan ketambahan Kvaratskhelia tuh Oh iya, ada edition yang Kvaratskhelia. luar biasa. Dari sisi kiri mereka punya masih ada Barcola, masih ada Dembele yang selalu bisa tampil gokil gitu ya. Dan juga pemain-pemain yang masih muda, Desire Doué, Emery, yang kita nggak tahu namanya lah, tapi tahu-tahu mereka tampil luar biasa gitu. Sementara kalau dari sisi tim yang paling siap secara pengalaman, justru Inter tuh yang berbahaya. Betul, Inter, saya Menurut saya setuju. pribadi ini tim yang Wah. Iya. nggak mudah untuk dikalahkan. Ini Mancini kalau bisa yang lewatin Barcelona ya, artinya dia bisa bawa tim ini 2 final dalam 3 edisi terakhir. Oh, iya. Iya. Tanpa ada yang menjagokan mereka. Siapa sih yang jagoin Inter bisa sampai ke final gitu, tapi mereka bisa. Dan timnya Pep ketika menang lawan mereka susah payah itu. Karena emang gaya mainnya nggak enak untuk tim-tim yang bermain terbuka ya. Mereka rapet secara koordinasi, transisinya bagus, dan mereka semua pemain yang penuh pengalaman. Semua pemain tuh yang bisa dikatakan udah cukup senior dalam artian sudah lama bermain bersama dan pengalamannya sangat tinggi gitu dalam. Mungkin ya Marcus Thuram doang edition terbarunya gitu ya. Tapi ketika dia masuk justru bisa langsung nyetel ya. Iya, Jadi pemain yang lengkap, melengkapi peran Lautaro Martinez. Sementara tengahnya ya trio bangkotan ya dalam tanda kutip, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, kiri kanannya ada Di Marco, ada si Dumfries. Tapi ketika Dumfries nggak main, Darmian ternyata bagus juga main di situ. Cesar Augusto ternyata bagus juga main di sisi kiri. Jadi ya tim ini sangat punya potensi untuk merepotkan Barcelona gitu. Barcelona di atas kertas mungkin banyak yang menjagokan Barcelona ya. Karena ya permainannya luar biasa, masih mimpin klasmen melewati Madrid dan Atletico. Mereka punya Lamine Yamal yang mungkin titisan Messi. Kalau orang dulu bilang the next Messi, yang paling mirip mungkin ya Yamal. Yamal, karena daya magisnya tuh luar biasa gitu. Mereka punya kartu as itu gitu. Tapi Inter tetap bukan lawan yang mudah gitu. Jadi ya kalau saya melihat komparasi 50-50 sih dari sisi semua ya? Barcelona dan juga Inter gitu. Kalau dari sisi kiri mungkin saya melihat PSG punya peluang sedikit lebih besar, 5-5-4-5 gitu ya. Walaupun banyak fans Arsenal yang kayaknya sebel juga dengan berapa kali saya bilang menjagokan PSG, lalu di leg kedua saya bilang Madrid punya potensi untuk comeback. Tapi kan saya bilang ada syaratnya. Kalau dalam 5 menit atau 10 menit Madrid nggak bisa cetak gol, apalagi babak pertama mereka nggak bisa cetak gol, selesai. Saya bilang gitu. Tapi kan awalnya saya bilang Madrid punya potensi menang, tapi kalau nggak bisa cetak gol, nggak mungkin gitu. Tapi kan yang dilihatnya Madrid akan menang. Jadi orang ketika Madrid kalah kan langsung bilang tuh Arsenal direndahkan, tapi ternyata mereka bisa menang. Termasuk ketika saya bilang PSG punya potensi untuk merepotkan Arsenal gitu dari sisi permainan, ketangguhan tim secara overall gitu. Itu membuat saya sedikit mengarah ke PSG. Walaupun Arsenal saya puji betul permainan sekarang, terutama Artetanya ya. Betul. Arteta sebagai pelatih yang makin dewasa, makin tahu kapan untuk lo nggak ngegas sampai habis, kapan lo harus kill the game. Ketika kemarin mereka unggul 2-0 lawan Madrid, biasanya kan dia udah lagi defensif tuh. Tapi kemarin enggak kan, mumpung Madrid lagi keteteran, tambah 1 gol lagi, membuat kita lebih pede untuk masuk ke leg kedua. Dan itu dilakukan gol ketiga bagi Arsenal. Itu kan suatu bukti semakin dewasanya Arteta dengan timnya seperti ini gitu. Dan apa yang menjadi kekuatan Arsenal ketika mereka sampai ke Liga Champions 2005-2006 yang kalah dari Barcelona, itu saya sempat ngobrol ya dengan fans-fans Arsenal pada saat itu ya. Saya bilang, lo main terlalu atraktif, Arsenal ini main terlalu menuntut ofensif yang bagus dengan Thierry Henry-nya, Ljungberg, Pires segala macam itu bermain ofensif, tapi selama lo nggak memikirkan defense, sulit untuk bisa berbicara di Liga Champions. Tim yang punya defense solid itu akan punya kans yang lebih besar untuk mencetak gol gitu. Untuk bisa memenangi Liga Champions. Dan Arsenal waktu sampai ke final 2005-2006, rekor yang mereka ciptakan apa? Mereka tidak kebobolan dalam 800-an menit gitu. Artinya kan defense mereka dibenahi pada saat itu. Nah, musim ini yang menjadi kekuatan utama Arsenal adalah defense mereka. Terutama dengan Saliba dan Gabrielnya. Gabriel. Walaupun Gabriel akhirnya mengalami cedera,
kok Kiwior ternyata bisa main bagus gitu. Betul. Di luar ekspektasi lah ya, kita pikir Kiwior bakal diayam-ayamin Mbappe, tapi ternyata enggak. Ternyata dia bisa perform. Jadi ya beberapa pemain yang dituntut untuk bisa perform di pertandingan-pertandingan penting, Declan Rice, Saka, Odegaard, Merino termasuk salah satu, Martinelli, semuanya perform. Dan pemain yang harus masuk sebagai pengganti, Kiwior ternyata perform juga. Nah ini menjadi salah satu alasan kenapa Arsenal juga harus diperhitungkan, karena mereka punya sektor defensif yang sulit untuk bisa ditembus. Betul. Begitu kalau saya melihat komparasi Wis, tim-tim keren, ini. Pak. Berarti siapa Pak finalnya Pak? Iya, kalau Bapak versi Bapak kira-kira siapa? Simpel aja Pak. Saya tiap bilang Arsenal kalah tuh pasti dibully gitu ya, tapi ya saya tetap bilang PSG Iya, punya Pak, saya juga, Pak. kesempatan. Oh, Dibulinya bareng. Anda kan kesel karena personal kalau itu ya. Orang-orang kan bilangnya karena saya suka Liverpool, ya terang aja nggak belain Barcelona, nggak Nggak belain belain Arsenal Arsenal. gitu. Padahal kan berapa kali saya selalu ngebelain Arteta dalam setiap argumen gitu. Orang bilang Arteta out segala macam, saya selalu terdepan dalam bilang, Arteta bisa bikin Arsenal kayak gini loh. Peringkat 2 dalam 3 tahun berturut-turut di Premier League itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi Arteta somehow bisa melakukan itu gitu. Jangan lupa dengan deretan pemain yang cedera. Iya, betul. Iya. Itu dia. Cukup banyak pemain cedera, tapi dia bisa Seperti kayak nggak ngeluh ya Pak, walaupun ada Iya. pemain cedera. Kadang kan tim lain ada yang kayak, wah perform kita bakal sulit karena ini cedera. Tapi Arsenal kayak seperti tenang-tenang aja. Iya. Lawan Madrid tiba-tiba ternyata itulah bisa surprise iya. kemarin. itu. Jadi ya saya mungkin tetap melihat sedikit mengunggulkan PSG murni dari sisi permainan ya. Walaupun di grup pernah ketemu ya, mereka ngalahin PSG Apalagi 2-0. Iya Pak emang. Enggak ya? Lupa deh. Pokoknya pertemuan terakhir Arsenal menang lah lawan PSG 2-0 gitu, tapi ya PSG yang ini kayaknya Beda, berbeda Pak. Berbeda ya. Iya, betul. dari sisi permainan gitu. Dan PSG ketika ke-16 besarnya ketemu Liverpool, orang bilang di atas kertas Liverpool menang jauh, tapi ternyata dua kali outclass Liverpool, sama sekali nggak bisa punya jawaban atas permainan dari PSG gitu. Nah Arsenal sendiri kan sering sulit punya jawaban atas permainan Liverpool gitu. Ini tim yang dikalahkan oleh PSG gitu kan, ternyata bisa jadi Arsenal kesulitan juga ketika ketemu PSG. Iya, nah itu dia teman-teman tadi. Terima kasih nih tapi sudah atas masukannya dan juga tambahannya untuk Bapak Guru Sabto Haryo. Tapi belum selesai, itu kan yang Belum. kiri. Yang Oh, kanan lagi gimana, kanan. Pak? Oh maaf, Iya. soalnya tadi saya ngeliat clue dari arah sana Pak kayak. Kalau kanan saya bilang benar-benar 50-50. Oh. Oh, tapi Bapak hatinya maunya yang Barca. kiri kan? Di Barcelona. Barcelona. Tapi kan saya nggak mau ngejinx ya. Soalnya ini yang bagian pertandingan Barca Inter lebih ke kayak Inter yang pengalaman lawan Barca yang lagi punya tren positif gitu. Karena Inter makanya tuh bisa 50-50. dibilang kalau saya bandingin dari 4 tim yang backbone-nya paling sempurna so far Inter kalau menurut saya. Walaupun saya fans Barca Tren benar-benar. positif walaupun justru kalah di pertandingan lawan Lawan Dortmund. Dortmund. Dari sepanjang tahun 2025 akhirnya kalahnya pas lawan Dortmund dan itu pas Dan habis saya kemarin Celta bahas pun juga. hampir ngalahkan mereka. hampir ya betul kan? udah 3-1. Jadi ada 3 gol 6 gol yang tercipta dalam 2 pertandingan terakhirnya Barcelona. Yang kita lihat sebelumnya kayaknya mereka kesulitan untuk dijebol ya. Iya, bahkan di kemenangan sebelumnya Pak lawan Leganes aja golnya bunuh diri. Ya. Gol bunuh diri Leganes bukan dari hasil. Ya memang dari hasil pergerakannya Barca cuma kan Masuk kelihatan neraka dong. banget kesulitannya. Masuk neraka nggak? Apanya? Bunuh diri. Enggak, Ini gol Pak. bener-bener, Pak. Jadi jangan ke sana Pak. Nanti urusannya sama ORM Pak, jangan ya. Ya, saya melihatnya masih 50-50 yang di kanan, kalau yang di kiri PSG lebih 55-45 kalau saya melihatnya seperti itu. Setuju, Pak. Saya sama Mas Sabto. Kalau saya PSG Barca. Wih. Wis, Seru Derby banget Messi. Iya, dari Messi, saya setuju. Itu mah karena Anda kesel sama tim saudara Anda itu. Karena biarin dia 0 UCL Kalau terus dia- sampai seumur hidup. Kalau Ya. dia ini personal jatuhnya Iya, personal ya. ini, Kalau aku makanya. PSG Inter. Terus sama Mbak, itu Wih. Arsenal juga nggak ada Mbak. PSG Inter. Oh iya, dia juga Chelsea. Iya. Yo, pantes. Iya. Zero DNB nggak UCL bisa, gitu. nggak bisa Iya. mendukung. Arsenal dapat 1 UCL juga masih kalah kok. Chelsea udah 2 ya. Gitu ya. Iya, Luar betul. biasa. Bahkan Chelsea Udah dapat PSG UCL di Inter, udah. momen terendahnya loh. Iya. Ya lagi ada MU berapa masalah. UCL? 3 Pak. Oh, Liverpool? 6 Pak. Iya Pak. Siap. Kayak dipancing, di Pak. combine 3 klub ini kalau Arsenal menang baru sama ya. Iya Pak. Serem memang Liverpool. Iya, Pak. Pak, beda kelas Pak. Baik, Pak. Ya memang fans Liga Inggris yang suka membahas-bahas sejarah ya. Ya itu ya teman-teman, tadi saya ulangi lagi terima kasih untuk Terima Bapak kasih. Sabto untuk masukan dan Pak juga Sabto. koreksinya Pak Sabto.
Kamu Terus manggil juga apa, Mas Sabto? Bapak Iya, tadi. Bapak. Oh, bener Bapak. dong. Aku yang budak, maaf. Untuk saya kira- teman sekelas saya Natasha dan juga Rehan, terima kasih juga sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Ya. Lagi-lagi saya harus memberikan kesimpulan karena presentasi harus kesimpulan. Dan nanti minggu depan jangan lupa ya. Iya, siap. Iya. Kesimpulan. Kita boleh berprediksi, kita boleh punya dukungan, tapi bola itu bundar. Pertandingan 2 leg tidak semudah pertandingan 1 kali pertemuan. Bola itu teman-teman. bulat. Iya, boleh itu bulat. Yeay. Bundar itu topi. Betul. Aduh, Pak, saya jadi nggak dengar tuh tadi dia ngomong apa Iya. terakhir. Beneran ini yang sering salah orang bilang bola itu bundar. Bundar itu round. Tapi ini kan Tapi ada lekukannya ya, bulat, Pak. Bulat itu bola itu bulat. Oke, kita ulang Gitu. teman-teman. Orang Bulat, bagus bulat, sekali Pak kalau bulat. diomongin. Kita Pak. ulang Bola berarti, itu Bang. bulat. Oke. Iya, orang sering salah persepsi. Ya teman-teman, ini kesimpulannya. Berarti saya harus menutup dengan kesimpulan. Anda nanti presentasi minggu depan jangan lupa ya. Oh, iya. Ya, nggak usah duluan dari situ, dari iya. langsung quotes-nya Langsung dari aja. situ ya. Kalau jauh Langsung rewind-nya. quotes ya. Kita boleh punya prediksi, kita boleh punya tim jagoan, tapi bola itu bulat. Pertandingan 2 leg tidak semudah pertandingan 1 kali pertemuan. Wih. Wih, Wih. wabillahi taufiq hidayah dong. Belum dong. Jadi saya mengucapkan terima kasih tidak untuk teman-teman di sini juga, tapi juga yang sudah ikut ini sekolah online dari rumah. Terima Bener. kasih sudah menyaksikan dan juga sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Wih. Tapi biasanya ditutupnya sama teman saya Natasha nih. Iya. Silakan Natasha. Kamu langsung closing. Wabillahi taufiq itu belum doa Saya dong. nggak bisa kalau itu Kamu masalahnya. Oh iya kan dia beda agama, Iya. Pak. Saya nggak bisa. Beda server dia. Iya. Saya Udah. sama beresnya kayak Messi soalnya kalau doa. Wih, gimana? Oh iya. Oke, Udah dong, oke, udah dong. oke. Oke, kita sudahi, Pak. Ya. Di Silakan. Saya juga ada kelas hari ini, Pak. meeting dengan orang tua murid. Wih. Nah, kalau Kita ini nggak ada ngomongin murid baru, Pak. Ada Siapa namanya? menggantikan dia. Dia udah lulus nih, Pak. Berarti Sampai bukan sini baru aja. Pak, itu menggantikan. Menggantikan. Iya. Saya udah bawa sekolah di juara cerdas cermat loh, Pak. Wih. Kemarin nih. Gimana nih? Prestasinya jangan di ini ya. Iya, iya. Emang suka gitu ya negara ini ya, ada yang berprestasi malah diganti sama orang baru. Berprestasi nggak tuh? Trustri. Berprestasi. Iya, malah diganti sama orang baru, kalah habis itu kan. Makasih ya kita dulu Iya, untuk sama-sama. presentasinya yang menarik. Terima Kalau gitu kasih. teman-teman kita pamit undur diri. Jangan lupa diikutin apa yang tadi Giraldo bilang. Apa aja? Like, subscribe, Komen. komen biar sekolah kita Gak bubar. betul banget dan kita tetap Ya. ya itu dia. Sampai jumpa. Sekarang juga kita bisa disaksikan di Oh iya, di Spotify. Oh iya, Spotify. Iya. Jangan lupa ya nonton kita di Spotify. Betul. Pokoknya di sana juga seru banget. Kita belum nonton sih, nanti kita coba nonton di sana ya. Oke teman-teman, see you next time. Bye. Bye.